Sebelum kita masuk pada materi, kita berdoa dulu. Doa ini adalah doa sebelum belajar atau doa sebelum menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya robbal alamin. Saya akan share screen dan materi ini sudah Ibu share ya di grup WA secara lengkap. Bentar. Nah, ini materinya sudah di-share. Kita masuk ke sila kedua. Ya, kita baru sampai sini ya. Sila kedua dilambangkan dengan rantai, simbol rantai berbentuk segi empat dan juga bulatan. Ini merupakan simbol untuk sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki arti bahwa memiliki arti bahwa laki-laki dan perempuan, artinya Indonesia hanya mengakui dua gender ya. Dan ini tercermin dalam sila kedua. Rantai berbentuk persegi, berbentuk kotak adalah makna atau simbol dari laki-laki Indonesia ya, dan yang bulat adalah makna dari perempuan Indonesia. Jadi sudah jelas Indonesia tidak menerima gender ketiga. Karena dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh PBB, ini negara-negara mengakui adanya gender ketiga, yaitu transgender. Namun, sebagai negara yang memiliki landasan real Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 45, Indonesia sebagai negara yang berdaulat, ya, yang merdeka, mempunyai wewenang untuk menolak ataupun menerima segala bentuk kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara apabila kesepakatan itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi sangat sudah jelas, tidak perlu dipertanyakan kembali kenapa Indonesia menolak adanya gender ketiga. Yang pertama, gender ketiga tidak dikenal dalam 6 agama resmi Indonesia, yaitu pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, tidak ada, Tuhan tidak pernah menciptakan gender ketiga. Saya menggunakan kata Tuhan ya, karena memang mencakup seluruh agama di Indonesia. Maksud saya 6 agama resmi di Indonesia. Ya, dalam kitab suci agama-agama resmi di Indonesia tidak ada gender ketiga, hanya ada laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian jadi Indonesia berhak menolak, walaupun ada usaha yang bertubi-tubi dari para aktivis HAM yang pro pada transgender atau kita mengenalnya sebagai LGBT ya. Nah itu. Namun alhamdulillah sampai sekarang Indonesia tidak pernah melegalisasi pernikahan sesama jenis, contohnya, gitu ya. Dan semoga tidak akan pernah terjadi, gitu. Nah ini mudah-mudahan segala elemen bangsa dan termasuk
dua organisasi terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, itu menolak dengan keras masuknya gender ketiga ke dalam undang-undang Indonesia. Nah, ini jangan sampai terjadi. Gitu ya. Kita tidak mau tanah air kita tercinta ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, karena mengikuti perilaku dari kaum Nabi Lut. Ya. Nah, jadi sudah jelas di sini Indonesia hanya mengakui dua gender dan ini dilambangkan oleh simbol rantai yang hanya mengakui laki-laki Indonesia dan perempuan Indonesia. Ini meskipun berbeda karena memang dari awalnya sudah berbeda ya laki-laki dan perempuan, namun apapun itu tetap harus bersikap adil dan beradab, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bentuk dari nilai ketuhanan yang Maha Esa yang melekat pada diri setiap manusia Indonesia. Jadi setiap manusia Indonesia, warga negara Indonesia harus punya agama, harus punya Tuhan, karena memang itu selain karena ideologi negara kita adalah Pancasila dan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, tetapi juga itu bertuhan dan beragama itu juga merupakan bentuk nilai ketuhanan yang sebetulnya sudah melekat pada setiap diri manusia, bukan hanya warga negara Indonesia, gitu ya, tapi pada setiap manusia. Tuhan bersifat adil. Dan dengan sifat Tuhan yang bersifat adil inilah manusia dituntut untuk memperlakukan sesama manusia yang lain juga secara adil. Makna adil di sini bukan sama rata, ya, tapi adil di sini adalah sesuai dengan porsinya. Sebagai contoh misalnya, seorang ibu memiliki dua anak. Anak yang pertama sudah SMU atau sudah kuliah, ya. Anak yang kedua masih sekolah dasar. Nah, bukan merupakan bentuk keadilan kalau uang jajannya sama-sama 5.000 gitu ya. Nah, ini sangat berbeda. Bukan sama. Adil itu bukan berarti sama. Yo sama-sama anak kandung misalnya ya. Yang SMA uang jajannya 5.000, yang SD 5.000 ya. Ini bukan keadilan. Sebab sudah pasti, tadi yang kuliah ya, sebab sudah pasti anak yang sudah kuliah kebutuhannya lebih besar dari anak SD. Karena untuk mahasiswa ini perlu beli buku, perlu memfotokopi materi gitu ya, menggandakan tugas dan lain-lain. Nah, ini tentu saja menghabiskan biaya yang lebih besar dari anak SD, gitu ya. Jadi adil itu bukan dalam bentuk seperti itu. Nah, maka orang tua dituntut oleh Tuhan untuk memperlakukan anak-anaknya dengan adil. Ya, tidak boleh menganak emaskan salah satunya, gitu ya. Berbuat adil terhadap sesama manusia, juga makhluk Tuhan yang lain, menunjukkan sebuah kemampuan manusia untuk mencontoh nilai ketuhanan itu sendiri dalam setiap jiwa kita. Ya, jadi ini bukan hal yang asing buat umat Islam, karena untuk umat Islam kita mengenal Asmaul Husna. Allah Maha Adil, Allah Maha Besar, gitu ya. Nah, itu kita mengejawantahkannya juga ke dalam nilai-nilai kemanusiaan. Nah, jadi kita dituntut juga untuk berbuat adil terhadap sesama manusia dan juga terhadap makhluk Tuhan yang lain.
Ketuhanan dalam terminologi dalam Islam dikenal sebagai habluminallah, dan kemanusiaan disebut sebagai habluminanas. Habluminallah tidak terpisah dari habluminanas. Karena berbuat baik terhadap Tuhan dibuktikan dengan cara berbuat baik dan adil terhadap sesama manusia yang lain. Jadi kalau kita mau melihat seseorang, bagaimana interaksi dia terhadap Tuhan, gitu ya, kita bisa melihat bagaimana dia memperlakukan manusia. Jadi kalau kita mau lihat misalnya Bu Nizla itu apakah Bu Nizla ini seperti apa ya hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Bagaimana ya? Oh, dia rajin sholat, rajin puasa. Meskipun sebetulnya itu bukan sebuah pujian ya, rajin sholat, rajin puasa itu memang itu standarnya umat Islam. Jadi orang yang soleh itu sholat 5 waktu, itu kewajiban, gitu ya. Kita tidak bisa menilai kesolehan atau kesolihahan seseorang itu dari berapa banyak dia sholat, gitu. Karena itu memang hal yang paling dasar, gitu. Dan Allah itu punya hak untuk disembah, gitu ya. Jadi kita kalau melihat bagaimana habluminanasnya seseorang terhadap orang yang lain, kita lihat dulu interaksi dia terhadap Tuhan, gitu. Ya memang bukan ukuran ya kalau sholat, tapi itu bisa menjadi salah satu indikasi, gitu ya. Seperti apa orangnya Bu Nizla ini? Bagaimana Bu Nizla memperlakukan temannya? Bagaimana Bu Nizla memperlakukan mahasiswa? Ya semuanya kan manusia ya, mahasiswa, teman kita, saudara kita, itu kita bisa melihat bagaimana Bu Nizla ini memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Allah punya hak untuk disembah, gitu ya. Ingat itu hak ya. Nah, jadi punya hak untuk disembah. Apakah Bu Nizla memenuhi hak Allah untuk disembah? Oh iya. Nah, biasanya apabila hubungan interaksi seseorang dengan Tuhannya itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi karena memang dia membutuhkan itu, dia butuh mendekat kepada Tuhannya, maka itu tercermin bagaimana dia memperlakukan manusia di sekelilingnya, gitu ya. Tapi ada Bu, dia nggak pernah sholat, gitu. Tapi dia sangat baik. Nah, ada dua indikasi. Satu, kebaikannya itu hanya diperlihatkannya apabila ada manusia lain yang melihat. Memahami ya, maksud saya ya. Jadi dia berbuat baik kalau ada manusia yang melihat, gitu. Tapi kalau tidak ada manusia yang melihat, tidak baik perlakuannya. Nah, ini biasanya bisa kita lihat bagaimana dia berinteraksi dengan keluarganya dalam satu rumah. Nah, itu kalau sudah berinteraksi dalam satu rumah itu biasanya tidak ada kepura-puraan, gitu ya. Ya, karena 24 jam di situ, gitu kan. Sering ketemu dengan anggota keluarga yang lain, gitu. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana interaksinya dengan Tuhan itu dari bagaimana dia memperlakukan manusia. Ada seorang suami misalnya ya, kalau di luar rumah sangat baik perilakunya terhadap manusia yang lain, tapi terhadap keluarganya sendiri zolim. Nah itu ya, itu bisa saja terjadi.
berarti sikap baiknya di luar itu bukan dilandaskan oleh keikhlasan, tapi ingin dipuji oleh manusia, gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat. Kemudian sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung arti bahwa seseorang kita itu harus menyadari bahwa ada hak dalam setiap diri manusia. Bahwa seorang manusia itu memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik. Bahwa setiap manusia punya hak untuk dihargai. Maka menghargai manusia yang lain merupakan kewajiban bagi kita, gitu ya. Jadi kalau kalau ada hak yang melekat pada diri seseorang, maka itu berarti ada kewajiban juga yang melekat pada seseorang yang lain. Contoh misalnya, bagaimana seorang dosen menghargai mahasiswa, gitu ya. Mahasiswa sudah membuat skripsi dengan penuh perjuangan, dengan susah payah, ya. Begitu skripsinya ditunjukkan kepada dosen, dengan begitu mudahnya dosennya melempar skripsi. Nah, itu ya, itu merupakan sebuah pertanda, gitu ya, sebuah indikasi bagaimana interaksi dia dengan Tuhannya. Sebab kita melihat bagaimana interaksi seseorang dengan Tuhannya itu tercermin dari bagaimana cara dia memperlakukan manusia. Ini mahasiswa ini ya manusia, punya hak untuk dihargai. Gitu ya, apakah melempar skripsi itu merupakan bentuk menghargai? Kan tentu saja tidak. Gitu ya. Nah, ini masih ada dosen-dosen seperti itu. Jadi tidak boleh dengan cara menindas, melecehkan martabat manusia, gitu ya. Manusia harus dihargai. Tapi biasanya ini sudah sunatullahnya ya. Kalau ada manusia yang senang merendahkan orang, itu biasanya juga dia dipandang rendah oleh orang lain. Manusia yang pandai menghargai orang lain, dia juga akan dihargai oleh orang lain. Ini berlaku, saya lupa ya bahasa Arabnya apa ya, itu maka setiap amalan bergantung pada setiap perbuatan. Gitu. Jadi apa yang kita peroleh itu merupakan manifestasi nyata dari apa yang kita perbuat. Gitu. Kalau kita menghargai orang, maka juga orang akan menghargai kita. Gitu ya. Nah, terdapat perilaku yang seimbang dalam menata keadilan perilaku bagi manusia Indonesia. Manusia Indonesia harus mampu memposisikan dirinya di antara makhluk Tuhan yang lain. Baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial sekaligus. Jadi memperlakukan dengan baik itu tidak hanya berlaku pada sesama manusia, tapi juga makhluk Tuhan yang lain. Binatang, ya, itu juga makhluk Tuhan yang bernyawa. Jadi kita bisa melihat juga bagaimana interaksi seorang manusia dengan Tuhannya dari cara dia memperlakukan hewan. Gitu ya.
Kalaupun ada orang tertentu yang tidak menyukai hewan tertentu, ya mungkin karena trauma di masa kecilnya, pernah digigit kucing misalnya gitu ya. Nah, pun karena memang penyakit tertentu yang tidak memperbolehkan dia berdekatan dengan hewan gitu. Tapi ini tercermin daripada bagaimana dia memperlakukan hewan. Kalau memang tidak suka atau alergi gitu ya dengan hewan, ya tidak menyakiti, tapi menghindar gitu kan, menghindar agar tidak memicu penyakitnya misalnya. Gitu. Contohnya ada orang yang mengidap penyakit asma itu sudah dites alergen di laboratorium, ternyata dia alerginya itu bulu kucing atau bulu-bulu hewan yang lain, maka dilarang oleh dokter untuk berdekatan dengan hewan-hewan gitu ya. Nah ini tapi bukan berarti kemudian dia punya hak untuk menyiksa binatang gitu ya, atau yang lain-lain. Nah, dalam ilmu psikologi, manusia yang gemar menyakiti binatang, saya lupa istilah medisnya ya kalau dalam ilmu kejiwaan. Yang jelas itu penyakit jiwa. Kalau senang menyakiti binatang, mendapatkan kegembiraan dari penderitaan binatang, itu orang yang punya penyakit jiwa. Nah, penyakit jiwa ini seperti penyakit jasmani yang lain yang harus diobati. Kita kalau jatuh terluka itu kan berarti jasmani kita yang terluka. Nah, itu kan diobati. Demikian juga dengan jiwa. Jiwa yang sakit itu juga perlu diobati. Nah, itu dokternya namanya psikolog gitu ya, dan psikiater. Nah, itu harus diobati karena itu merupakan penyakit. Nah, kemudian manusia Indonesia harus mampu berbuat adil terhadap dirinya dan lingkungannya, karena berlaku adil adalah kehendak Tuhan terhadap dirinya. Inilah makna keadilan yang dikehendaki dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, selamat datang yang baru join, nanti yang terlambat datang bisa menyaksikan video rekamannya di channel YouTube saya supaya tidak ketinggalan materi ya. Supaya materi yang didapat tidak separuh-separuh, bisa utuh. Bagi yang datang di awal perkuliahan, bukannya tidak boleh menonton videonya, boleh sekali ya, untuk mengulang-ulang agar benar-benar memahami. Kemudian kita masuk pada sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nilai Persatuan Indonesia dimaknai sebagai sebuah kesadaran dari sebuah budaya, gitu ya, entitas sosiokultural ini kesadaran dari budaya agama yang beragam di seluruh wilayah Indonesia. Ya, memang Indonesia sudah menetapkan ada 6 agama resmi di Indonesia, namun di luar itu masih ada kepercayaan, gitu ya, kepercayaan-kepercayaan tertentu, gitu. Nah, itu pun harus kita hargai. Sepanjang kepercayaan-kepercayaan tertentu itu tidak melecehkan agama dan kepercayaan yang lain. Gitu. Nah, walaupun berbeda-beda, namun sebagai manusia Indonesia harus berhimpun menjadi satu, menjadi kekuatan. Yang mempersatukan adalah satu tanah air, satu bahasa, satu bangsa. Indonesia. Itu ada di Sumpah Pemuda ya. Nah, jadi apapun sukunya, apapun agamanya, apapun gendernya ya, mau laki-laki mau perempuan, mau dia agamanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha,
Konghucu, ya, Kristen ada Protestan dan Katolik. Apapun itu, apapun budayanya, yang mempersatukan adalah Indonesianya. Kita berdiam di tanah air yang sama, kita berbangsa yang sama, kita punya bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia, tanah air Indonesia, dan kita sama-sama bangsa Indonesia. Maka ini menjadi sebuah bentuk persamaan yang menimbulkan persatuan. Gitu ya. Nah, ini diperlukan oleh kita semua untuk melawan beragam potensi ancaman yang mengantri untuk membombardir Indonesia supaya terpecah belah. Gitu ya, berbagai macam upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan persatuan Indonesia dengan berbagai agendanya, gitu ya, itu untuk memecah belah Indonesia dengan mempergunakan isu-isu perbedaan agama, menggunakan isu-isu perbedaan adat dan budaya, mempergunakan isu-isu perbedaan ras, gitu ya. Nah, ini kita tidak boleh terpancing sehingga memecah belah persatuan Indonesia. Ingat bahwa satu lidi tidak memiliki arti, tapi lidi yang bersatu pasti berarti. Ya, kita ini satu orang, mungkin tidak punya arti apa-apa, tapi kalau kita bersatu, kita bisa berbuat sesuatu untuk Indonesia, gitu ya. Nah, ini sebetulnya bukan hal yang aneh bagi umat Islam, karena kita memang diajarkan untuk selalu berjamaah. Nah, perintah berjamaah ini kan sudah ditegaskan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid. Kalau perempuan lebih utama sholat di rumah. Gitu ya, karena dikhawatirkan kalau perempuan sholat di masjid itu akan membahayakan dia ya, misalnya perjalanan dari rumah ke masjid, jalannya sepi gitu ya, gelap, nggak ada lampu, nah itu tentu saja berbahaya buat perempuan. Apakah tidak boleh sholat di masjid? Boleh-boleh saja kalau perempuannya didampingi oleh laki-laki mahramnya gitu ya, nah itu boleh-boleh saja. Namun perintah Allah Subhanahu wa taala untuk muslimah lebih utama dan bahkan lebih banyak pahalanya kalau sholatnya di rumah. Gitu ya. Kalau untuk laki-laki wajib, malah diwajibkan ya sholatnya berjamaah di masjid, kecuali ada uzur, misalnya sakit, gitu ya, dan itu boleh sholat di rumah. Siapa di sini yang sholat subuhnya di masjid? Ayo di unmute. Gak ada. Saya di musola, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang lain ya, yang muslim diperintahkan Allah untuk sholat berjamaah di masjid. Makanya dikatakan, saya lupa oleh siapa ya, Imam Syafi'i atau Imam Malik, saya lupa. Itu bahwa laki-laki yang sholat berjamaah di masjid itu dia sedang berjihad. Dia adalah pejuang-pejuang subuh. Itu kenapa? Karena memang subuh itu sangat sulit untuk membuka mata, gitu ya. Dan memang lebih mudah sholatnya di rumah. Tidak perlu perjuangan keluar rumah, jalan kaki ke masjid, gitu kan. Dan biasanya habis sholat subuh berjamaah itu kan yang laki-laki tidak langsung bubar, pasti berdiskusi dengan jamaah yang lain. Ya. Nah itu memang butuh perjuangan, makanya disebutnya sebagai pejuang subuh, karena memang berat. Gitu. Apalagi kalau
laki-laki Muslim ini sudah menjadi seorang bapak ya, dan dia punya anak laki-laki, itu wajib diajarkan anak laki-lakinya untuk sholat berjamaah di masjid, dididik dari kecil. Ya tentu saja kecilnya ada usianya ya, kalau anak umur 2 tahun diajak ke masjid, malah khawatirnya dia pergi lari-lari kemana-mana gitu, ada orang jahat malah diculik gitu ya. Nah ini ada usia tertentu gitu. Paling tidak usia 7 tahun sudah bisa diajak pergi ke masjid, dibiasakan untuk mencintai masjid gitu. Nah jadi bagi mahasiswa yang belum membiasakan dirinya untuk pergi ke masjid, biasakanlah untuk sholat berjamaah di masjid, karena memang ini diwajibkan untuk laki-laki ya. Nah, Persatuan Indonesia ini diambil dari Al-Quran surah 10. Surah 10 ini apa ya? Ayat 13 dan Al-Quran surah 30 ayat 22. Nanti mahasiswa bisa mengecek ya surah dan ayatnya. Bahwa keragaman adalah sebuah potensi yang menyatukan. Kalau kita menyikapinya dengan benar ya, perbedaan-perbedaan. Tapi di sisi lain, perbedaan itu bisa jadi merupakan sebuah ancaman yang mampu membelah setiap kelompok dalam permusuhan. Keragaman ini memang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memang menciptakan kita beragam. Ada laki-laki dan perempuan, ada berbagai suku bangsa, gitu ya. Untuk apa tujuannya? Tujuannya untuk saling mengenal. Nah, ya. Bukan untuk saling bertengkar, ya, tapi untuk saling mengenal. Nah, itu perintahnya. Dalam Persatuan Indonesia, untuk mewujudkan persatuan Indonesia, maka dalam arti, nilai, dan pengejawantahannya, di Indonesia dikenal dengan gotong royong. Nah, gotong royong ini merupakan latihan yang sangat bagus, yang sangat baik untuk menciptakan persatuan. Paling tidak di lingkungan satu RT gitu ya. Nah, itu kan biasanya ada gotong royong. Apakah membuat apotik hidup misalnya ya. Nah, itu kan bisa merupakan suatu upaya untuk menciptakan persatuan antar tetangga gitu ya, namanya aja RT, rukun tetangga. Ya sama tetangga ya harus rukun. Itu lingkup terkecil dari persatuan Indonesia ya. Baik, karena waktunya sudah hampir habis. Mungkin ada satu pertanyaan. Ini hanya cukup untuk satu pertanyaan dan kemudian saya jawab ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, masih ada waktu. Ya, kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi bagi mahasiswa yang baru join, yang ketinggalan materi, insya Allah bisa menyimak keseluruhan materinya nanti di rekaman YouTube ya. Setelah ini akan saya convert dulu. Setelah di-convert baru akan saya upload ke YouTube. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Nasrun minallah wa fasun qorib wa basiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik.